Baiklah anak-anakku, pada hari ini materi kita yaitu mengenai hari akhir. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kepada semua anak-anakku. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama agar anak-anakku bisa meyakini akan adanya hari akhir. Yang kedua, diharapkan kepada semua anak-anakku bisa menumbuhkan sikap gotong royong, sikap mawas diri sebagai bentuk keimanan kita kepada hari akhir. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya agar anak-anakku bisa menjelaskan. Jadi nanti semua bisa menjelaskan makna hari akhir dengan benar. Kemudian anak-anakku yang keempat bisa menjelaskan, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir. Baiklah anak-anakku, coba diperhatikan gambar di atas. Ya, semua anak-anakku perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, kira-kira apa yang kita bisa pahami dari gambar ini? Orang yang telah meninggal. Gambar orang telah meninggal. Lalu apa? Mau dikubur, Bu. Orang yang telah meninggal lalu mau dikubur. Jadi ini adalah gambar tentang kematian. Kematian ini memberikan peringatan kepada manusia bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan mati. Ya, tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nanti akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta ini akan hancur. Tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada yang bisa selamat. Semuanya akan hancur yang ada di alam semesta ini. Jadi ini merupakan hari apa? Tanda-tanda hari apa itu? Hari akhir atau hari kiamat. Ya, jadi anak-anakku, kita harus tahu bahwa kematian merupakan salah satu tanda hari akhir. Nah, kita lanjut. Perhatikan gambar ini. Anak-anakku, dari gambar di atas, kira-kira apa yang bisa kita pahami dari gambar ini? Bencana alam seperti apa? Tsunami, ada gunung meletus, ada gempa bumi, apa lagi? Ada longsor. Jadi dari gambar ini kira-kira anak-anakku sudah pernah merasakan tidak bencana seperti ini? Pernah ya? Karena waktu yang lalu Parepare sudah pernah terkena bencana banjir, yang ada juga yang longsor ya. Siapa yang mau berbagi pengalaman, menceritakan, bilang saya pernah terkena seperti ini, musibah seperti ini. Boleh kejadiannya pada dirinya atau kejadian di keluarganya, mungkin ada tetangganya pernah lihat longsor rumahnya termangkuk. Bisa, siapa yang mau? Silakan. Siapa? Afika kemarin pernah terkena bencana banjir ya? Coba ceritakan sedikit pada waktu itu Afika berada di mana, kejadiannya seperti apa, airnya masuk bagaimana, apa-apa yang hancur. Coba. Ada rumah yang hancur. Jadi air masuk dari mana tiba-tiba? Jadi rumahnya Afika dekat sungai ya. Tiba-tiba air dari sungai meluap masuk ke semua. Jadi rumah tak bagaimana? Sampai mana airnya? Airnya sampai atap atau melewati kepala tak? Melewati kepala tadi?
Jadi tenggelam di situ. Jadi bagaimana cara tak menyelamatkan diri? Jadi menyelamatkan diri dengan pergi ke masjid. Siapa lagi yang punya cerita bisa bercerita? Adakah tetangganya atau apanya? Coba Siraj. Apanya yang kena musibah? Banjir. Banjirnya di mana? Di Parepare atau di mana? Di mana itu? Di Parepare. Oh, di wilayah mana itu? Oh, jadi di sekitar di situ semuanya kena banjir. Oh, jadi airnya sampai mana? Oh, sampai pinggang ya. Jadi masih bisa selamat karena belum tenggelam ya. Kalau rumahnya Afika, nah lewatin di kepala. Jadi banyak metode. Itu semua mungkin kulkas, barang perabot di rumah mungkin semua nih apa? Dari dapur ya. Apa namanya itu terbawa arus semuanya. Ya, selain Afika dan Siraj, siapa lagi yang punya pengalaman? Andi Ainun, coba. Saya dulu ceritanya tentang tanteku yang di Palu. Oh ya, Palu dulu pernah kena tsunami ya? Ya, bagaimana ceritanya Mas? Kan rumahnya tanteku itu berhadapan dengan laut gitu toh. Sementara dulu berdua dengan anaknya karena dia cuma berdua ibu karena suaminya itu omku sama dua anaknya yang laki-laki dan perempuan di les ibu. Agak jauh. Iya, karena di kayak di bukit begitu toh. Ini tanteku berfirasat aneh ibu toh karena itu air laut sudah tinggi gelombangnya bu toh. Jadi bilang Tapi masih di situ iya karena berpikir nih apalagi bu kayak bilangnya katanya itu kakak sepupuku Arif namanya bilang bilang ayo masuk ke rumah tapi buka pasnya melangkah satu baru melangkah bu langsung nyanyi gelombang nggak bisa lari bu. Jadi itu kakak sepupuku Arif nah gendong tanteku narenge terus itu tanteku nah pegang pagar bu. Oh, sementara air sudah deras, sudah tinggi juga. Itu tanteku tidak mau tinggalkan rumahnya. Takut nih, bilang mau lari kemana? Apa air semua nih? Iya, karena barang-barang dokternya belum bawa bu. Dia betul karena deras sekali nih air bu tertimpa pagar nih. Jadi terpisah sama kakak sepupuku bu. Kakak sepupuku itu Selamat. tidak bu, tidak apa di apa namanya dekat gedung rumah sakit. Dua-dua meninggal. Enggak meninggal bu, selamat. Cuman itu tanteku didapat di lumpur hidup. Tapi hidup masih hidup. Iya, badan masih hidup bu. Langsung cepat-cepat diambil bu. Namun bilang dulu dokter bu toh kakinya tanteku harus diamputasi. Terus ini kakak sepupu tangannya patah sama pergelangan kakinya robek. Subhanallah ya. Jadi itu pengalaman dari Andi Ainun musibah tsunami. Jadi ini iman kita mempelajari hari akhir ini salah satunya itu supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa apa ya? Memperkuat iman ta, memperbanyak amal-amal baik ta karena semua amal ta nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Jadi kita harus pertanggungjawabkan semua amal-amal ta dengan senantiasa melakukan amal baik dan menjauhi amal menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi jangan suka kasih menangis temannya, jangan suka menyakiti hati temannya, karena mungkin sekarang kita selalu berbuat dosa, nanti di hari kemudian kita tidak tahu ya. Jadi perbanyaklah berbuat baik
Perbanyaklah tolong menolong, gotong royong supaya itu menandakan kita beriman kepada hari akhir. Ya. Hari kiamat atau hari akhir sama. Makna hari akhir. Coba baca. Kaisar, baca. Hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan Boleh berdiri, nak? peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi, sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh. Tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Ya, jadi hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta segala isinya. Seluruh ya, planet-planet hancur semua ini dengan sekejap. Kalau datang hari kiamat, tidak ada yang bisa lolos. Biar sembunyi di mana, tetap semuanya hancur. Jadi hari kiamat ini terdapat dalam Quran surah Al-Qari'ah. Quran surah Al-Qari'ah ini menceritakan tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang diamburkan. Jadi itu manusia seperti laron, itu serangga yang terbang-terbang itu. Saking dahsyatnya itu guncangan dunia sampai kita ini kayak terbang saling tabrak-tabrakan. Gunung saja itu gunung yang sangat besar, beratnya itu gunung, besarnya itu gunung bisa terbang kayak bulu terbang. Bayangkan saking dahsyatnya itu hari kiamat. Ya, jadi ini surah Al-Qari'ah menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Ya, jadi nanti kalau ibu tanya dalam soal surah apakah yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, jawabannya jawabannya surah Al-Qari'ah. Manusia berhamburan seperti laron, sejenis serangga yang berterbangan. Saking dahsyatnya itu kita kayak terbang nih, baku tabrak-tabrak orang di situ. Gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi, dan planet-planet serta tata surya saling bertabrakan. Itu planet-planet semua yang bertabrakan semua. Hancur semuanya ketika datang hari kiamat. Coba anakku buka bukunya. Buka bukunya, nak. Coba lihat halaman 161. Ada apa Kak Wilam? Halaman 161. Sudah? Pengertian beriman kepada hari akhir. Ya, coba lihat itu gambarnya. Gambar apa? Orang yang sudah orang yang sudah meninggal. Ya, jadi coba lihat di situ iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya atau yakin. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Ya, coba baca dulu Anja Ainun. Baca dulu itu jenis dan tanda-tanda hari akhir. Tahukah kalian ada berapa macam kiamat itu? Ya, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat surga dan kiamat kubra. Kiamat sugra dan kiamat kubra. Ibu ulangi, ada berapa macam kiamat? Dua. Tanda
kiamat sugra dan kiamat kubra. Nah, kita lanjut Anda Ainun. Apakah itu kiamat sugra dan apakah itu kiamat kubra? Lanjut Anda Ainun. Kiamat surga Sugra. artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugra ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah. Ya, jadi kiamat sugra adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu, kalau sugra berarti kiamat kecil. Seperti apa itu kiamat kecil? Seperti ada orang meninggal, ada bencana alam, itu kiamat kecil. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi semua yang bernyawa, apa saja yang bernyawa? Manusia, hewan, semua yang bernyawa nanti ketika datang hari kiamat semuanya akan hancur, akan mati. Nah, lanjut kiamat kubra, baca Noval Yusuf. Kiamat kubra, apakah itu kiamat kubra Noval? Kiamat sugra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubra disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubra ditandai dengan niup-niup trompet sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Ya, jadi kiamat sugra adalah kiamat besar. Kiamat besar. Tanda-tandanya seperti apa? Hancurnya semesta. Yang apa lagi tadi? Bunyi tombol matahari terbit. Pintar. Ketika matahari sudah terbit dari barat, malaikat Israfil sudah meniup sangkakala. Itu tandanya kiamat besar. Hancurnya seluruh alam semesta. Sudah paham perbedaan kiamat kubra dan sugra? Nah, kalau sudah ibu mau tanya. Coba Siska jelaskan perbedaan kiamat kubra dan kiamat sugra. Kalau sugra itu kiamat kecil, Nah, pintar. sementara kiamat kubra itu kiamat besar. Pintar. Coba Malika, contohnya kiamat kubra dan contoh kiamat sugra. Contoh kiamat sugra itu kayak meninggal seseorang. Ya, pintar. Meninggal seseorang, contohnya kiamat kecil ya. Nah, kalau kiamat besar, tandanya apa? Hari kiamat. Nah, tanda-tandanya akan datangnya hari kiamat besar seperti apa? Malaikat Israfil meniup sangkakala. Lalu apa lagi? Matahari terbit dari arah barat, munculnya Dajjal. Itu semua tanda-tanda kiamat besar. Masih ada yang mau bicara? Apa lagi? Tanda-tanda lainnya apa? Mutiara? Turunnya Nabi Isa. Apa lagi? Turunnya Imam Mahdi. Pintar. Munculnya binatang melata. Turunnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa. Duhon, adanya duhon. Nah, itu semua tanda-tanda kiamat besar. Kiamat besar istilahnya apa tadi? Kiamat kubra atau sugra? Kubra. Kalau kiamat kecil apa? Sugra.
kecil itu ya, munculnya berbagai fitnah, munculnya nabi palsu, Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. banyaknya orang berbuat dosa juga itu tanda-tanda kiamat kecil ya. Banyaknya orang berbuat dosa kayak melakukan perzinahan atau riba itu tanda-tanda kiamat kecil semua. Kalau tanda-tanda kiamat besar itu tadi ya, munculnya Nabi Isa, Duhon, Dajjal, matahari terbit dari barat. Terus 67 peristiwa perjalanan hari akhir. Mulai dari hari apa? Yaumul Ba'as. Coba baca itu Yaumul Ba'as. Najla. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup. Ya, jadi ketika datangnya hari kiamat, setelah datangnya hari kiamat nanti peristiwa yang pertama terjadi adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Dan semua orang yang telah meninggal semua akan dibangkitkan. Lanjut baca Najla prosesnya. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 16. Summa innakum yawmal qiyamati ba'atsun. Artinya Yang sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. ya, jadi setelah kita meninggal kita harus yakin bahwa kita akan dibangkitkan ketika sudah hari kiamat. Itulah kehidupan yang sebenarnya nanti. Jadi kita di dunia ini hanya sementara di dunia. Nah, jadi perbanyak amal tak, perbanyak perilaku kebaikan tak, bersedekah, tolong menolong, perbanyak karena sebentar kita di dunia, hanya sementara. Nah, kalau berbuat dosa terus, nanti kita sudah meninggal apa? Dapatnya neraka. Kalau kita selalu berbuat baik, rajin sholat, rajin tolong orang tuanya di rumah, insya Allah kita akan masuk. Mau masuk surga? Jadi proses kebangkitannya bagaimana Najla? Proses kebangkitan manusia setelah peniupan sangkakala kedua. Semua akan kembali dihidupkan oleh Allah yang Maha Menghidupkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pertama yang dibangkitkan di padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi pemimpin di padang mahsyar. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Jika manusia beriman dan beramal soleh, maka akan dibangkitkan dengan wujud yang baik rupa. Maka dari itulah marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita dan selalu beramal soleh. Ya, jadi proses kebangkitan manusia itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Kalau datang nih malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, kencang sekali nanti bunyinya ya. Jadi itu apa? Kalau yang pertama dia tiup, hancur semua alam semesta. Pas nanti yang kedua kita semua akan dibangkitkan. Nah, itu namanya hari kebangkitan. Lanjut. Nah, itu manusia nanti dibangkitkan itu sesuai amalnya. Kalau sering berbuat baik, bangkit dengan cahaya wajah yang berseri-seri. Nah, kalau orang yang selalu berbuat jahat itu hancur-hancur itu mukanya, badannya. Jadi di sini kita harus memperbanyak berbuat baik, menjauhi perilaku buruk. Ya, yang kedua apa? Yaumul Mahsyar. Baca Siska, baca Yaumul Mahsyar. Artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang luas. Manusia akan kebingungan menuju hari penghakiman. Matahari akan didekatkan sejengkal di atas kepala manusia. Manusia merasakan kepala
Ya, jadi Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpul di mana kita akan semua dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu akan matahari itu berada sejengkal di atas kepala kita. Orang yang banyak pahalanya, banyak amal solehnya, tidak akan merasakan panas. Yang rajin sholat, rajin ngaji tidak akan panas. Tapi orang yang banyak dosanya, sering sakiti hati orang tuanya, itu akan terasa sangat panas. Tidak nyaman nih berada di padang mahsyar. Sampai kayak mau mati, panas sekali rasa. Lanjut yang ketiga, baca Malika. Yaumul hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari untuknya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari dihisabnya amal baik dan amal buruk manusia. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Mulut mereka akan terkunci, tangan mereka berbicara dan kakinya menjadi saksinya. Ya, yang ketiga adalah Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Hari perhitungan. Hari perhitungan. Di situ semua dihitung amal-amal tak. Jadi di sini kita akan ditanya nanti amal-amal apa yang sudah kita lakukan. Tapi bukan mulut tak yang bicara. Tubuh tak, tangan tak, kaki tak, mata tak. Ditanya nanti. Oh, si ini, si A pernah mencuri. Oh, tangannya yang bicara, bukan mulutnya. Karena kalau mulutnya bicara bisa dia berbohong ya. Tangannya yang bicara. Iya, saya pernah mencuri di bank ini. Atau dulu saya minta curi uangnya ini misalnya. Tangannya yang bicara. Jadi nanti di neraka dipotong tangannya. Tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi. Ditanya lagi, oh ini si A sering melihat hal-hal yang tidak baik. Bicara matanya, iya saya sering melihat bicara hal-hal yang tidak baik. Yang ditusuk lagi besi panas matanya. Tumbuh lagi matanya, ditusuk lagi besi panas. Yang sering berbohong, dipotong lidahnya. Tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi. Sampai sakit. Nah, rasakan itu sakit ya, sakit terus karena dikasih tumbuh lagi, dipotong lagi sampai habis itu dosanya. Lanjut yang keempat, apa? Yaumil. Coba baca Nurul Afika. Yaumil Mizan. Apa itu Yaumil Mizan? Yaumul mizan. Yaumul Mizan. Nah, kasih besar suaranya nak. Catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Semua perbuatan sewaktu di dunia harus dipertanggungjawabkan. Amalan yang paling berat ditimbang di dalam mizan kebaikan yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang terpuji memiliki kedudukan yang besar dalam kehidupan manusia. Maka sangat penting bagi kita memperhatikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tadi Yaumul Hisab masih diperhitungkan nak ya, masih dihitung amal tak. Kalau di Yaumul Mizan baru ditimbang itu amal tak, yang mana berat, yang mana ringan. Nah, jadi di sini kita dari Yaumul Mizan ini mengajarkan kita untuk selalu memperbanyak amal baik dan menghindari perilaku buruk. Apalagi itu kalau sama orang tua nggak boleh membantah, nggak boleh lalu kisah-kisah hati orang tua tak. Jangan lalu kisah-kisah hati orang tua tak. Kalau disuruh sama orang tua tak, jangan bilang mama sebentar capek kak itu dosa besar itu nak. Kalau bilang capek kak mama, nah, itu namanya dosa. Kalau durhaka sama orang tua itu dosa yang paling berat. Jangan lalu durhaka sama orang tua tak. Jangan apalagi sampai menangis orang tua tak. Jangan lalu dikasih menangis orang tua tak. Susah masuk surga kalau menangis orang tua tak gara-gara perilaku buruk tak. Tapi kalau menangis orang tua tak karena bahagia
perilaku buruk. Nah, lanjut yang kelima apa? Yang kelima coba baca Mutia. Yaumul jaza, apa itu yaumul jaza? Yaumul jaza artinya hari pembalasan. Itu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan dan perbuatan buruk akan mendapatkan siksa dari Allah. Jika sewaktu di dunia beriman dan melakukan perbuatan baik, maka surga menjadi balasannya. Sedangkan untuk orang yang tidak beriman dan melakukan perbuatan buruk atau dosa akan mendapatkan siksa di neraka. Hal ini Ya, jadi yaumul jaza adalah hari pembalasan. Coba ibu mau tanya dulu. Mulai dari nomor 1. Yaumul ba'as apa artinya? artinya hari kebangkitan. Ulangi. Yaumul ba'as apa? Hari kebangkitan. Yaumul mahsyar. Hari haul. Yaumul hisab. Hari perhitungan. Yaumul mizan. Hari pernikahan. Hari penipuan. Yaumul jaza. Hari pembalasan. Hari dibalasnya semua amal kebaikan atau amal buruk kita. Amal yang baik akan dibalas oleh Allah dengan masuk surga. Amal buat perilaku yang buruk kita akan masuk neraka. Jadi itu dihafal nak, istilah-istilah itu. Mulai dari istilah Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Semua dihafal, nanti ibu tes satu-satu secara lisan sudah dihafal. Apa itu Yaumul Ba'as, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza. Nah, nanti ibu tanya juga makna apa itu hari akhir, menjelaskan makna hari akhir, kemudian menjelaskan tanda-tanda kiamat kubra dan kiamat sugro. Lalu anak-anakku bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa hari itu yang 5 tadi ya, istilah-istilahnya. Nah, sebelum itu coba lihat halaman 180. Coba sambil ditulis nanti, sambil kalau sudah selesai ibu tes satu-satu maju ke depan untuk menghafalkan tadi ya, tanda-tanda hari kiamat, apa yang dimaksud dengan hari kiamat, kemudian berapa macam hari kiamat. Nah, nanti kalau dikumpul tugasnya ibu tanya. Coba lihat itu, silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 pilihan ganda. Ya, coba lihat halaman 180 pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10. Silakan dikerjakan. Lovely. Ya, jadi tugas lisannya nanti, tugas hafalannya yang pertama nanti anak-anakku semua bisa menjelaskan makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Hancurnya beserta bintang. Sudah tahu toh? Yang kedua, macam-macam hari akhir apa itu? Kiamat kubra, kiamat sutra. Jadi jelaskan nanti apa itu kiamat sutra dan apa itu kiamat kubra. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, ya. Yang keempat, perjalanan peristiwa hari akhir seperti yang ada di Yaumil Ba'as, hari kebangkitan, Yaumil Mizan, Yaumil Jaza. Nah, ada 5 nanti situ ya. Ya, itu nanti 5 peristiwa dijelaskan. Jadi ini tugas hafalannya
ketika nanti sudah selesai tugas tulisannya. Nah, silakan dikerja. Ya, coba Andi Ainun, apa yang Andi Ainun pahami tentang makna hari akhir? Makna hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Siapa yang kekal? Ada yang kekal? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya semuanya hancur, gitu ya. Ada berapa macam hari akhir? Dua. Apa saja? Kiamat kubra adalah akhirnya kiamat kecil, berakhirnya kehidupan seseorang. Dua, kiamat kubra yang artinya kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya tanda-tandanya kiamat kubra dan kiamat kubra. Tanda kiamat kubra adalah munculnya berbagai fitnah, durhaka kepada orang tua, munculnya korban nabi palsu. Kalau kiamat kubra, Tanda-tanda kiamat kubra adalah satu, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan turunnya Imam Mahdi. bagus. Kemudian apa saja hari-hari peristiwa yang akan terjadi selama di hari akhir? Satu, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dua, yaumul nasyar, hari berkumpul. Tiga, yaumul hisab, hari perhitungan. Empat, yaumul mizan, hari penimbangan. Yang kelima, yaumul jaza, hari pembalasan. Kenapa kita harus meyakini akan adanya hari akhir? Untuk apa? Kita bisa beriman kepada Allah dan berbanyak amal ibadah. Ya, jadi sekarang kita akan memeriksa tugas yang sudah anak-anakku kerjakan. Jadi anak-anakku saling bertukar buku kepada temannya dan kita periksa bersama. Periksa bukunya temannya ya. Mulai dari nomor 1. Coba Malika baca. Apa soalnya? Orang yang beriman wajib meyakini adanya hari akhir. Sedangkan orang yang mengingkar adanya hari akhir termasuk golongan A, musyrik. Nah, baca dulu semua pilihan gandanya. A, apa? A, musyrik. B, kafir. C, munafik. D, murtad. Jadi orang yang beriman wajib meyakini adanya hari akhir. Sedangkan orang yang mengingkari adanya hari akhir termasuk golongan B, kafir. Jawabannya kafir. Kalau kita tidak percaya kepada hari akhir, sama saja kita tidak percaya kepada Allah. Nomor 2, Mutia baca. Terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam sehingga banyak manusia meninggal dunia. Peristiwa tersebut dinamakan kiamat sugra. Ya, kehancuran akibat bencana alam apa? Kiamat? Ya, jawabannya B, benar. Kalau jawabannya temannya benar dikasih benar, kalau salah dikasih salah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat D Al-Qari'ah. Ya, Ibu tadi sudah jelaskan bahwa peristiwa hari kiamat terdapat dalam Quran surah. Jawabannya Quran surah Al-Qari'ah. Jawabannya D. Nomor 4, Nur Safira. Kasih besar suaranya, Nak. Kejadian di hari akhir adalah dikumpulkannya seluruh makhluk di suatu tempat. Manusia akan menunggu untuk bertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan selama di dunia. Kejadian tersebut dinamakan Dinamakan apa? D. Yaumul
Dinamakan apa? Yaumul Masyar. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal dikumpulkan di mana? Yaumul Masyar. Di padang? Masyar. Jadi jawabannya D. D, Yaumul Mahsyar. Ya, D. Nomor 5, Kaisar. Baca soalnya. Berikan beberapa pertanyaan berikut. Berusaha secara maksimal untuk hasil yang